Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Ya, kita sangat bersyukur kepada Bapak Yahweh pada petang hari ini. Hari ini kita boleh melaksanakan tugas kita masing-masing, baik yang kita kerjakan di sekitar rumah, kita yang bepergian, ya aktivitas apapun, kita yakin bahwa Bapak Yahweh yang menyertai dan melindungi kita. Kalau kita dianugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, ya di masa-masa seperti sekarang ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini dari 2 Kepa 3 atau 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Sekali lagi 2 Kepa 3 ayat 17 dan 18. Demikian firman Bapak Yahweh bagi kita semua. Karena itu kamu, hai yang terkasih, karena mengetahui sebelumnya, hendaklah kamu berjaga-jaga agar keteguhanmu sendiri tidak runtuh karena turut terseret dalam kesalahan orang-orang fasik. Ayat 18, dan bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus HaMasiah. Bagi dialah kemuliaan baik sekarang maupun sampai hari akhir zaman. Amin. Saya akan ulang ayat yang ke-18. Pembacaannya demikian. Dan bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus HaMasiah. Bagi dialah kemuliaan baik sekarang maupun sampai hari akhir zaman. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, baik yang berada di ruangan gereja ini maupun saudara yang melalui radio maupun melalui Facebook atau bahkan yang melalui YouTube. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini mengajar kepada kita, dikatakan supaya kita bertumbuh dalam anugerah dan dalam pengetahuan. Oleh sebab itu, renungan pada malam hari ini saya berikan judul bertumbuh dalam anugerah dan pengetahuan akan Tuhan Yesus HaMasiah. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita bertemu dengan kata bertumbuh, tentunya kita juga akan ingat dengan yang biasa bertumbuh itu adalah tumbuh-tumbuhan atau tanaman, Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk tanaman bisa bertumbuh dengan baik itu membutuhkan yang namanya air, kemudian pupuk, dan juga tanaman itu disiangi. Kalau kita menanam tanaman apapun butuh air, butuh pupuk, ya, kemudian butuh juga dirawat, ya, disiangi. Ya, di depan ada tanaman anggur dari Bapak Setiadi, ya, itu pun juga setiap saat disirami oleh saudara-saudara yang ada di gereja ini, maka bertumbuh dengan baik. Kemudian pada yang sebelah timur sana malah sudah berbuah. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Bapak Yahweh. Nah, tidak hanya tanaman, tetapi juga kalau kita bertemu dengan kata bertumbuh, kita juga ingat seorang anak atau bayi. Bayi itu juga bertumbuh, ya, menjadi semakin besar, kemudian menjadi anak-anak, ya, menjadi remaja, akhirnya menjadi dewasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, bayi yang bertumbuh itu butuh apa? Ya, butuh susu. Kemudian butuh makanan, butuh istirahat. Ya, cucu saya belum lama, jadi tahu persis ya kebutuhan bayi itu apa. Karena yang MC yang ngomong cucu Bujito, dan kadang-kadang saya juga ikut nemeni gitu. Jadi sangat-sangat membutuhkan. Bahkan sekarang ini ya, kalau dulu minumannya itu hanya berapa 30 cc ya, sekarang sudah 120. Dan memang pertumbuhannya ya
tingginya, kemudian berat badannya juga mengalami pertumbuhan. Ya, jadi makan, minum, ya kalau bayi ya susu, kemudian apalagi butuh istirahat setiap 2 jam sekali mesti tidur ya ketika masih ya bayi baru lahir itu. Nah, kalau sekarang ini tiap 2 jam lagi, setiap 2 jam sekali diberi minum ya, saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya. Kemudian juga butuh apa? Kemarin pada waktu belum bisa jalan, latihan jalan ya. Dan sekarang sudah bisa jalan karena latihan. Dan kalau cucu saya ini kalau latihan dia kelihatannya agak takut-takut begitu ya. Jadi pelan-pelan jalannya. Tapi sekarang sudah agak kenceng. Ini karena latihan Bapak Ibu. Nah, itu kebutuhan seorang bayi yang bertumbuh. Nah, kemudian bagaimana? Kalau tadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, dan bertumbuhlah dalam anugerah ya, dan dalam pengetahuan. Tuhan mau rohani kita juga bertumbuh ya, jadi tidak stuck, tidak ajek Bapak Ibu. Tuhan mau rohani kita bertumbuh menjadi semakin dewasa. Rohani kita bertambah kuat sehingga kita tidak mudah putus asa ya, tidak mudah kecewa, tidak pernah atau tidak mudah mutung dalam bahasa Jawa ketika melayani pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi kalau saudara ya, kalau kita mau melayani Tuhan, maka syarat utama kita harus bertumbuh terlebih dahulu ya, bertumbuh dalam rohani kita supaya iman kita menjadi dewasa, baru kita masuk dalam pelayanan ya. Jadi tumbuhkan iman kita dulu. Lalu apa? Kalau bayi tadi bertumbuh butuh susu, butuh makanan, butuh istirahat, butuh latihan. Nah, demikian juga kebutuhan rohani kita, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, supaya iman kita bertumbuh, yaitu tumbuh dengan sempurna. Itu juga membutuhkan hal-hal yang harus kita lakukan. Enggak boleh tidak. Ya. Nah, malam hari ini saya ajak Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bagaimana supaya iman kita ini sungguh-sungguh bertumbuh sehingga kita akan memiliki iman yang dewasa, memiliki iman yang kuat, dan kita juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang pertama supaya iman kita bertumbuh menjadi semakin dewasa adalah membaca firman. Ini yang pertama. Kalau orang percaya nggak pernah membaca firman Tuhan atau nggak pernah mendengar firman Tuhan, jangan harap imannya akan bertumbuh menjadi semakin kuat dan menjadi semakin dewasa. Yang pertama, membaca firman Tuhan adalah satu keharusan supaya iman kita mengalami pertumbuhan. Nah, saudaraku, manusia hidup itu tidak hanya dengan nasi, tidak hanya dengan roti, tidak hanya dengan makanan, tetapi juga butuh firman. Mari kita lihat dasar ayatnya di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Itu adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus dicobai oleh setan. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Namun seraya menanggapi, dia berkata, yaitu Yesua berkata, telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh. Jadi manusia hidup tidak hanya dengan roti, tidak hanya dengan nasi, tidak hanya dengan makanan, tapi butuh firman Tuhan juga untuk kita bisa hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapak Yahweh. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi
kita butuh firman Tuhan untuk kita baca. Atau kalau kita tidak bisa, tidak sempat membaca, ya untuk kita dengarkan. Nah, kemudian yang lain, kenapa firman Tuhan begitu penting di dalam pertumbuhan rohani kita? Iya, melalui firman Tuhan itu juga supaya hidup kita ini hidup sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh, kehendak Tuhan. Kita akan lihat juga di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 dan 17. Demikian firman Bapa Yahweh kepada kita. Seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran, sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Jadi firman Tuhan, kitab suci itu bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk mengajar kita, ya, untuk menegur kita ketika kita salah, ketika kita keliru, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika kita menyimpang dari rel yang sudah Tuhan berikan, kita akan ditegur oleh firman Tuhan. Kemudian juga untuk perbaikan, memperbaiki hidup kita. Ketika kita membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, itu firman Tuhan memperbaiki hidup kita ketika hidup kita rusak, ketika hidup kita salah, ketika hidup kita menyimpang dari rel yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Juga untuk pendidikan dalam kebenaran. Firman Tuhan akan mendidik kita dalam kebenaran. Oleh sebab itu kita jangan takut kalau kita salah. Kalau memang firman Tuhan ada dan mengatakan, kita tidak perlu ragu-ragu, kita nggak akan salah. Kita akan dididik di dalam kebenaran. Termasuk kita bergereja di tempat ini. Yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita itu adalah kebenaran. Memang ada di dalam kitab suci, di dalam firman Tuhan. Maka sekalipun ada banyak orang yang mengatakan gereja ini sesat, kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu, saudaraku. Ya, kita bisa membaca sendiri tentang firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran, saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh. Saya kemarin sempat mengantar kalender gereja untuk sahabat, ya, untuk sahabat setia Radio Surya Kebenaran. Iya. Ya, di Mbawen, kemudian juga ada di Kepatian, ada di Serasi. Saudaraku, namun ada banyak di antara saudara-saudara kita ini yang yang akhirnya, ya, mereka mengerti ada banyak orang yang mengatakan bahwa gereja kita sesat. Loh, sesatnya di mana, ya? Akhirnya kalau ibu itu setiap saat mendengarkan radio, berarti dia sudah sudah tidak gubris, ya, apa yang dikatakan sesat itu. Karena memang firman Tuhan ada. Memang Tuhannya Israel itu Yahweh. Memang Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham itu siapa? Bapak Yahweh. Yang disembah oleh para nabi itu Bapak Yahweh. Dan namanya itu turun-temurun dari generasi ke generasi. Mestinya tidak akan berubah. Mereka, ya, banyak yang mengerti, saudaraku. Termasuk saudara kita Ibu Hani, ya, yang bersama-sama kita pada malam hari ini. Dulu tidak ngerti tentang Yahweh, tapi melalui radio Surya Kebenaran beliau mendengar dan mengerti, akhirnya beribadah bersama kita. Ada banyak lagi, saudaraku. Ibu Yono dari Salatiga, ya, dan juga kita berharap, kita tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang setiap saat mendengarkan akan Bapak Yahweh. Mereka akan mengerti, mereka akan paham, dan mereka akan percaya kembali kepada Bapak Yahweh, saudaraku. Kemudian selanjutnya, saudaraku, kalau kita sering mendengar atau membaca firman Tuhan, kenapa membaca firman itu sangat penting?
Karena dengan membaca firman Tuhan itu dan ketika kita menaatinya, maka kita akan terhindar dari perbuatan dosa, perbuatan kesalahan kita. Kita akan lihat juga di dalam Mazmur 119, saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, ayatnya yang ke-11 ya. Ayat 11 mengatakan demikian: Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa melawan Engkau. Firman Tuhan harus disimpan di dalam hati kita. Artinya kita ingat. Nah, untuk ingat ya harus membaca. Untuk ingat ya harus mendengarkan. Baru kita ingat. Dan supaya apa? Setelah kita menerima, mengerti, ya firman itu kita simpan dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak berbuat dosa melawan Bapa Yahweh, melawan Tuhan. Kemudian juga di ayat 105 dari Mazmur 119 ini, di situ dikatakan demikian. Mazmur 119 ayat 105, saudaraku. Demikian firman Bapa Yahweh: Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada alurku. Nah, kalau kita sering membaca firman Tuhan, kita sering mendengar firman Tuhan, kita sering belajar firman Tuhan, maka saudaraku, ya, itu firman menjadi pelita bagi kaki kita dan terang pada alur, pada jalan kita, sehingga kita enggak tersesat, kita enggak keliru pilih untuk memutuskan sesuatu. Kalau ada firman Tuhan, kita enggak akan salah jalan, salah memutuskan, saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, kita harus suka dengan firman Tuhan, ya. Apalagi kita yang melayani, saudaraku. Jangan ketika firman Tuhan disampaikan, ada kesempatan mendengar firman Tuhan, firman itu dianggap berlalu begitu saja, enggak digubris, enggak direwes. Apalagi ketika firman itu disampaikan, malah mungkin sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Fokusnya tidak pada firman Tuhan itu. Lalu apa yang kita dapatkan, saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh? Lalu kita kuat dari mana kalau kita enggak punya firman Tuhan? Ya. Oleh sebab itu sekali lagi, bagi kita yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, firman Tuhan ini prioritas, firman Tuhan ini nomor satu untuk iman kita bertumbuh. Kalau iman kita bertumbuh, saudaraku, apapun yang terjadi ketika kita melayani, kita nggak akan pernah berhenti melayani pekerjaan Tuhan. Kita nggak akan pernah putus asa, kita nggak akan pernah kecewa. Karena firman Tuhan juga mengajarkan bagaimana kita putus asa, bagaimana kita kecewa. Firman itu akan mendidik, akan memperlengkapi kita untuk kita tetap kuat bertahan. Ya, sehingga semua pelayanan, ya, pos-pos pelayanan di tempat kita ini akan terisi dengan baik. Karena saudara-saudara yang melayani imannya sudah dewasa. Itu yang pertama, saudaraku. Kemudian yang kedua, supaya iman kita ini bertumbuh menjadi dewasa, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, yaitu kita juga berdoa. Syarat yang nomor 2 adalah berdoa. Berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan berbicara kepada kita. Nah, ketika kita berdoa, kita yang berbicara kepada Tuhan. Jadi ada komunikasi dua arah, antara kita, orang percaya, umat Tuhan, antara manusia dengan Tuhan, dengan Bapa Yahweh. Ya, ada pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya jauhnya seberapa toh? Ada pujian mengatakan hanya sejauh doa. Jadi ketika kita berdoa itu kita berada di otoritas Tuhan. Kita ada di hadirat Tuhan, hadirat Bapa Yahweh. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kemudian doa itu juga napas orang beriman.
Kita semua mengerti, tahu, hafal, ya. Tapi apakah kita sungguh-sungguh berdoa, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh? Ada, ya, jam-jam untuk kita berdoa. Apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah kita berbicara kepada Tuhan? Di gereja setiap pagi ada doa dari 4:30 sampai dan 5:30. Untuk di bukit doa, ya, hari-hari ini masih belum lagi. Tetapi yang namanya berdoa juga, apa saudaraku, enggak banyak orang yang suka. Karena berdoa, apalagi pelayanan berdoa, enggak banyak orang yang suka berdoa. Ya, tadi dikatakan bahwa doa itu nafas orang beriman. Berarti kalau kita tidak berdoa, berarti enggak bernafas. Kalau enggak bernafas, apa saudaraku namanya? Mati. Kalau kita enggak bernafas, mati. Begitu juga kalau kita percaya, kita menjadi orang percaya, tetapi kita tidak pernah berdoa, ya iman kita mati juga. Mati itu kalau diberi ayam, kalau mati dikasih jagung, kasih beras, nggak bisa notol, ya, nggak bisa makan karena mati. Begitu juga orang yang mati, di sebelahnya dikasih buah-buahan yang enak-enak juga nggak akan, walaupun disajeni, ya, kalau orang dulu nggak akan bisa makan juga karena mati, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, begitu juga saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Kalau iman kita mati, rohani kita mati, ya, walaupun kita diberi firman Tuhan tidak masuk. Kita nggak paham, kita nggak mudeng, firman itu akan cepat berlalu hilang. Kalau rohani kita mati, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kalau kita berdoa untuk segala sesuatu apa yang dijanjikan oleh Tuhan, ya, kita akan melihat di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7, demikian firman Bapa Yahweh kepada kita. Janganlah mengkhawatirkan apapun, sebaliknya biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Elohim dalam segala hal, dengan doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Ya, kita nggak boleh khawatir dengan apapun juga. Ya, kalau ada sesuatu yang mulai mengkhawatirkan kita, kita berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk segala hal. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu. Basa Jawane tetek bengek, ya, apapun kita doakan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berdoa untuk segala sesuatu, dikatakan dengan doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Apa hasilnya, saudaraku? Hasilnya ayat 7 dikatakan, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Hamasiah Yesua. Nah, kalau kita sudah berdoa untuk segala sesuatu, maka damai sejahtera Elohim, damai sejahtera Bapa Yahweh, damai sejahtera Tuhan itu akan bersama-sama dan menyertai kita. Damai sejahtera itu dibutuhkan oleh setiap orang, dan kita pun butuh damai sejahtera, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kalau segala sesuatunya sudah kita doakan kepada Bapa Yahweh, yakinilah dengan janji Tuhan ini bahwa damai sejahtera akan berada di dalam kehidupan kita. Kemudian juga saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh tentang doa. Iya, kalau kita berdoa, kita akan menerima sesuatu yang dari Tuhan, dan kita akan bersuka cita. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang 24. Dikatakan apa di sana? Saya bacakan demikian. Sampai sekarang kamu tidak meminta apapun dalam namaku. Mintalah dan kamu akan menerima, supaya sukacitamu dapat dipenuhkan. Nah, saudara, kalau kita sampai hari ini belum pernah minta apa-apa kepada Tuhan, mintalah. Ya,
Kita minta dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan beriman, dengan yakin, ya, janji Tuhan, mintalah dan kamu akan menerima. Ya, supaya apa? Supaya sukacitamu dipenuhkan, supaya kita memiliki sukacita yang sempurna, yang luar biasa. Oleh sebab itu, apapun persoalan, apapun pergumulan kehidupan kita, saudaraku, mari kita serahkan kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan di dalam doa. Dan kalau kita suka berdoa, ya, maka sekali lagi ini syarat untuk kita memiliki iman yang semakin menjadi dewasa. Dan kalau kita sudah minta kepada Tuhan, walaupun kita belum menerima, firman Tuhan mengajar kepada kita di dalam Markus 11 ayat 24, saudaraku. Ini ayat yang tidak asing bagi kita. Markus 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi kepadamu. Kalau kita yakin yang kita minta itu Tuhan mampu, Tuhan bisa memberikan, maka yang kita minta itu akan kita terima. Dan kalau kita mengamin, maka akan terjadi, saudaraku, yang dikasih Bapa Yahweh. Itu hal yang kedua. Tadi yang pertama apa? Membaca firman. Yang kedua, berdoa. Kemudian yang ketiga, supaya iman kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa, kita juga tidak hanya berdoa dan membaca firman selesai. Enggak. Juga kita perlu bersekutu dengan orang percaya yang lain. Jangan menyendiri, saudaraku. Ya. Kalau dulu saya sering suka ikut pramuka, kalau sedang kemah itu ada api unggun, ya. Nah, api unggun itu ketika dibakar, ya, kayunya, apalagi kayunya sudah kering, dirapikan dulu, ditoto sedemikian rupa sehingga apa? Ketika dibakar, saudaraku, maka akan biasanya kalau api unggun dibakar dipakai minyak dulu, ya. Nah, setelah terbakar maka akan membara. Apalagi kalau kena angin yang kenceng pun enggak mati, tetapi akan nyalanya itu akan semakin besar, saudaraku. Tapi beda ketika satu diambil kayunya, satu itu diambil, disendirikan, kena angin kecil pun akan mati. Nah, begitu juga kan dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita bersekutu, kita beribadah bersama seperti pada malam hari ini, saudaraku, ya, nyala iman kita itu akan semakin besar harusnya, nggak gampang padam. Kita akan dikuatkan bersama-sama menghadapi apapun yang kita hadapi. Kita akan tetap kuat. Roh kita tidak akan gampang lemah, saudaraku. Maka perlu ibadah bersama-sama. Ya, persekutuan, dalam persekutuan itu di situ kita saling menguatkan. Mari kita lihat di dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayatnya 24 dan 25, demikian firman Bapa Yahweh. Dan marilah kita memerhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Malah sebaliknya, semakin saling menasihati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Hari Tuhan Yesus datang yang kedua kali sudah semakin mendekat. Maka ibadah kita, persekutuan kita harus semakin dikuatkan. Dan dalam ibadah itu, saudaraku, kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, ibarat api unggun tadi disatukan. Ketika ada badai yang besar pun, itu justru akan semakin membara semangatnya api itu. Demikian juga dengan kehidupan kita secara rohani. Ketika kita berkumpul bersama, ya hari-hari ini sekalipun pemerintah juga menetapkan
supaya tidak berkumpul, tapi kita di dalam ibadah bisa berkumpul dengan catatan protokol kesehatan yang harus diperhatikan. Dan disitulah ibadah yang namanya online sendiri di rumah dengan ibadah bareng-bareng kumpul menjadi satu itu beda, saudaraku. Karena sekali lagi, ya, firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kemudian di dalam ibadah ada firman Tuhan yang disampaikan, maka kita perlu beribadah. Dalam ibadah juga ada perjamuan kudus. Di gereja juga ada baptisan. Lah nek di rumah tok, ndak ke gereja, ya nggak ada perjamuan kecuali mengadakan sendiri. Ya, baptisan. Lah siapa yang baptis? Baptis sendiri, karena ndak butuh gereja. Ya, ibadah kan sekarang bisa dengerin firman saja lewat YouTube, lewat radio, nggak perlu datang. Kecuali saudaraku, ya, saudara yang sakit, saudara yang sudah lanjut usia, ya, itu perkecualian. Kalau kita masih sehat, ya, kita bisa datang ibadah, kita syukuri, kita bisa kumpul bersama-sama. Sekali lagi contoh dari kakak saya yang di Ungaran, sudah 83 umurnya, mau ibadah sampai di gereja Ekon Bali. Ya, coba perasaan piye ya. Orang yang semakin tuatan semakin ingin dekat Tuhan, tapi malah nggak boleh ibadah, akhirnya pindah di gereja yang lain yang dia boleh datang, saudaraku. Dan kita bersyukur di tempat ini, ya, selagi kita memang masih sehat, kita bisa ibadah bersama-sama. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, bila waktu kita itu 100%, ya. Kalau waktu kita 90% itu untuk berkumpul dengan orang-orang yang tidak beriman, yang belum percaya kepada Bapa Yahweh atau Tuhan Yesus Hamasiah, kemudian 10% dipakai untuk berkumpul dengan orang yang percaya, yang beriman, ya, tentu saja kehidupan kita akan dipengaruhi oleh kehidupan orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Ya. Maka sekali lagi, jangan saudara menganggap, wah, kumpul-kumpul di gereja, kumpul-kumpul dengan teman di gereja itu malah apa? Malah banyak masalah. Ya. Kalau kumpul-kumpul di komunitas lain malah kayak enak, diperhatikan. Nah, justru di sini kita harus saling memperhatikan. Saudaraku, kalau kita banyak berkumpul, waktu kita sekali lagi 90% dipakai untuk berkumpul orang-orang yang tidak percaya, maka cepat atau lambat kehidupan mereka akan mempengaruhi hidup kita. Mereka berjudi, kita akan ikut berjudi juga. Mereka sering mengeluh, kita akan ikut mengeluh juga. Ya. Tetapi kalau waktu kita lebih banyak dipakai untuk bersekutu, untuk berkumpul, untuk beribadah, untuk berteman dengan orang-orang yang sudah percaya, maka kehidupan kita juga akan dipengaruhi oleh masing-masing saudara-saudara kita. Oleh sebab itu sekali lagi, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sangat penting kita untuk bersekutu, sangat penting untuk kita datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Hal yang berikutnya, yang keempat, saudaraku, yang keempat, supaya iman kita bertumbuh menjadi semakin dewasa, kita harus bersaksi. Ya, bersaksi itu menceritakan kehidupan kita kepada orang lain, termasuk pengenalan kita akan firman Tuhan, pengetahuan kita akan firman Tuhan. Kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita ceritakan kepada orang lain. Itu namanya bersaksi, saudaraku. Mari kita lihat dasar ayatnya, ya, perintah dari Tuhan Yesus di dalam Matius 28. Matius 28, kita baca ayat 18, 19 dan 20. Saya bacakan demikian. Dan seraya mendekat, Yesus berbicara kepada mereka sambil berkata,
Segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Ini kata Yesua, otoritas di surga dan di bumi sudah di tangan Yesua HaMasiah. Ya, ayat 19. Karena itu, seraya pergi atau pergilah, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan setelah kita percaya, setelah kita beriman, kita diperintahkan untuk bersaksi, untuk menceritakan iman kita kepada orang lain. Lah nek kita sendiri iman kita pun tidak yakin, pilihlah cerita. Ya, kalau kita sudah mengalami maka kita gampang untuk bercerita, saudaraku, dan kita berani. Tapi kalau kita nggak mengalami, yo bagaimana kita bisa bercerita? Bagaimana kita bisa bersaksi, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh? Jadi kalau kita hanya mendengar firman terus, diisi firman terus, tapi tidak pernah bersaksi, itu ya kayak orang kalau makan terus, saudaraku, dikasih makanan tapi tidak pernah latihan berjalan. Koyo opo njajal, perutnya gede, kakinya apa? Kakinya kecil, ya, jalan juga ndak imbang, mungkin jatuh, ya, gelundung. Makanya perlu kita apa? Bersaksi, menceritakan. Setelah kita menerima firman Tuhan, besar atau kecil kesaksian kita, biar menjadi berkat untuk orang lain. Ada saudara kita yang belum percaya, mereka mengeluh, ya, mereka mendapatkan masalah, kita memberikan kekuatan, itu sudah bersaksi. Kita memberikan doa kepada mereka, itu sudah bersaksi. Lah tapi kalau kita sendiri yang sering mengeluh, lah piye? Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah percaya dan punya Tuhan, kita sendiri yang setiap saat mengeluh. Ada kesulitan sedikit mengeluh, ada masalah sedikit mengeluh. Apalagi kalau mengeluhnya kepada orang yang belum percaya, ya jelas tidak jadi berkat. Saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, tidak bersaksi. Mari kita ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan kita lakukan apa yang menjadi perintahnya. Di Matius 28 ini perintahnya untuk kita pergi dan memberitakan keselamatan kepada banyak orang. Itu hal yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, saudaraku, ya, kalau kita sudah tahu supaya iman kita bertumbuh menjadi dewasa, ada 4 hal yang harus kita lakukan, yaitu membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, kemudian satu lagi bersaksi, terus yang terakhir, yang kelima adalah taat. Taat artinya melakukan kelima hal itu, saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Ya, mari kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 22. Dan jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Tuhan mau kita melakukan firman itu. Kalau malam hari ini kita diingatkan untuk rohani kita mengalami pertumbuhan dengan 4 hal tadi, ya kita taat dengan firman Tuhan. Ya, ini bukan perintahnya Pak Jito, bukan. Ya, bukan perintahnya Pak Yokanan, bukan. Ini perintahnya Tuhan, ya, kepada kita semua. Mari kita lakukan keempat hal tersebut. Itu namanya baru kita taat. Membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, datang ke gereja, dan bersaksi. Dan yang kelima adalah taat, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Tidak cukup hanya sebagai pengetahuan saja, ya, tetapi kita harus melakukan firman itu. Taat adalah bukti kita mengasihi Bapa Yahweh. Kalau kita menyanyikan pujian aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita nggak taat, itu ngapusi, menipu diri sendiri.
Coba kita lihat ayatnya di Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21, demikian firman Bapa Yahweh. Siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan, ya sekali lagi, tanda kita taat adalah kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan Yesua, kita mengasihi Bapa Yahweh, maka dia juga akan sangat mengasihi kita, karena dia terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi dia. Dan Yesua bahkan mengatakan dia akan menyatakan diri kepada kita untuk hal-hal yang tidak kita mengerti, hal-hal yang tidak kita ketahui. Tuhan Yesua, Bapa Yahweh, akan menyatakan diri kepada kita. Kemudian saudaraku, hasilnya kalau kita taat itu apa? Kita akan lihat di dalam Yohanes juga, Yohanes 15 ayat yang ke-20. Ya, demikian firman Bapa Yahweh. Ingatlah firman yang telah ku katakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih besar daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, maka mereka akan menganiaya kamu. Jika mereka memelihara firmanku, maka mereka juga akan menuruti perkataanku. Menuruti perkataan Tuhan, menuruti perkataan Bapa Yahweh, itu adalah tanda ketaatan kita kepada Dia, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Lalu dari mana kita mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan? Juga bukan dari diri kita sendiri. Ada roh Bapa Yahweh, ada roh Tuhan yang bersama-sama kita, memimpin kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Ayat yang terakhir kita baca di Filipi 2 ayat 13. Demikian firman Bapa Yahweh, karena Elohimlah yang sedang mengerjakan di dalam kamu, baik untuk mengingini maupun untuk bekerja demi perkenannya. Elohim yang sedang mengerjakan di dalam kamu. Kalau kita diberi kemampuan, itu karena Tuhan yang memimpin kita. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, lebih-lebih kita yang sudah ambil bagian untuk ikut melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, mari tumbuhkan iman percaya kita, tumbuhkan rohani kita menjadi dewasa, sehingga pelayanan kita juga tidak hanya satu saja, tetapi kita juga akan melayani orang lain untuk dimuridkan, untuk dididik menjadi orang percaya juga. Kita bisa membimbing orang lain untuk percaya, untuk semakin mereka juga imannya menjadi dewasa, ya, sehingga kita juga tidak akan gampang putus asa ketika menghadapi masalah, persoalan. Kita akhirnya berhenti dari pelayanan. Ini bukan iman yang dewasa, saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Bagaimana iman kita bertumbuh? Tadi sudah disampaikan ada 5 hal. Yang pertama membaca, yang kedua berdoa, yang ketiga bersekutu, yang keempat bersaksi, dan yang kelima taat. Membaca firman itu harus, karena bagaimana kita bisa mengerti firman kalau kita tidak membaca. Kemudian hal yang kedua tentang doa. Doa itu sangat penting, karena tanpa doa maka tadi sudah disampaikan tidak ada nafas kehidupan kerohanian kita. Dan doa itu bisa sambil bekerja, saudara-saudara. Tidak harus seperti anak sekolah minggu, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, bukan begitu ya. Tapi bisa sambil bekerja. Banyak orang yang ikut Tuhan sudah bertahun-tahun tapi tidak bisa berdoa. Namun anehnya kalau suruh ngobrol, pinternya luar biasa dan bisa berjam-jam. Karena itu sering saya melihat orang yang seperti ini bermasalah dengan Tuhan. Artinya apa? Ketika menghadapi permasalahan dalam hidupnya hanya menyalah-nyalahkan Tuhan. Itu karena kekurangan doa. Kemudian yang ketiga bersekutu. Bersekutu itu wajib supaya kita bisa saling mengingatkan.
Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan radio, apabila saudara mendengar orang lain mengatakan gereja ini sesat, tetapi saudara mendengarkan radio dan saudara tidak merasa ada sesuatu yang sesat, maka tidak cukup bagi saudara hanya untuk mendengarkan di rumah, kecuali saudara tidak mampu pergi ke gereja. Misalkan lumpuh, sudah tua, jalannya susah, misalkan, itu pengecualian. Tetapi supaya bertumbuh, kita bisa saling menguatkan iman satu dengan yang lain. Tidak cukup hanya mendengarkan firman melalui radio, tetapi juga bersekutu sehingga bisa saling berkenalan satu dengan yang lain. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang beriman, maka kita akan menjadi orang yang beriman. Kalau saudara bergaul dengan orang yang diurapi Tuhan, maka saudara akan ikut diurapi Tuhan. Karena transfer of spirit. Sebaiknya kalau saudara bergaul dengan orang yang bocor mulut, maka saudara pun akan menjadi bocor mulut. Hal yang keempat, bersaksi. Bersaksi itu tidak harus mengajak menjadi Kristen, karena agama Kristen tidak menyelamatkan. Tetapi Yeshua HaMashiach yang menjadi juru selamat kita, dan kita mengaplikasikan apa yang tertulis dalam kitab suci di dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah taat. Tentu saja taat firman dan taat untuk dibimbing rohaninya sehingga menjadi orang yang hebat. Dan 5 hal ini saling kait-mengkait satu dengan yang lain. Tidak bisa hanya satu saja, 2 saja, atau 3 saja. Karena kalau tidak saling kait-mengkait, sangat sulit terjadi pertumbuhan iman. Terima kasih Pak Jito yang sudah menyampaikan kebenaran firman, sehingga kami semuanya bisa bertumbuh rohaninya, bertumbuh imannya untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyampaikan isi hatimu melalui Bapak Sarmujito. Engkau berkati firman yang sudah disampaikan. Kiranya firman itu akan memberikan keteguhan di dalam kehidupan kami, supaya iman kami bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kelima hal yang sudah disampaikan tadi boleh terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami dapat bertumbuh seiring dengan dunia yang mengalami kemerosotan moral. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pak Sarmujito, baik di dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan pelayanannya, maupun apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, berkati semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini, maupun yang mendengarkan melalui YouTube, Facebook. Engkau yang akan memberkati Tuhan, sehingga dalam situasi menjelang kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach yang kedua kali, yang membuat dunia penuh dengan kesulitan, tidak membuat iman kami luntur, tetapi iman kami terus bertumbuh. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu tetap menjaga dan melindungi, supaya di sepanjang malam kami beristirahat, kami dapat beristirahat dengan tenang, tanpa gangguan dari kuasa setan, roh jahat, orang-orang yang akan berbuat jahat maupun sakit penyakit, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada RF Sabat malam hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kami kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah.
Yisa Yahweh pana oleh kau Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat shalom. Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes memberkati kita semua.